Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau dikenal sebagai Imam Ghazali. Beliau mengatakan, ayyuhal walad, sesungguhnya aku menasihati kepadamu ada 8 perkara. Al-Iqbal hak minni li'alla yakuna ilmuka khasman alaika yaumal qiyamah, yang dimana ilmumu tidak akan menjadi musuhmu bagimu kelak pada hari kiamat. Apabila kita mengamalkan daripada apa-apa mutiara nasihat, faidah yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ghazali tersebut, maka ilmu yang kita dapat itu tidak akan membahayakan kita kelak di hari kiamat. Karena berapa banyak orang yang memiliki ilmu, justru malah ilmunya kelak di hari kiamat yang akan membuat dia susah, yang mencelakakan dia, yang membuat dia akan terhinakan, yang membuat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ilmu yang dia miliki. Amalkan 4 perkara darinya, wa tadfa'u minha arba'atun, dan tinggalkanlah 4 perkara lainnya. Jadi beliau memiliki 8 nasihat. Yang harus kamu tinggalkan ialah yang pertama adalah alla tunadira ahadan fi mas'alatin mastata'tu. Janganlah kamu mendebat, menyibukkan dirimu untuk berdebat kepada seseorang dalam suatu masalah yang kau sendiri belum menguasainya. Itu menjadi suatu masalah besar untukmu. Li'anna fiha afatun katsiratun, karena dalam perdebatan tersebut itu dapat menimbulkan malapetaka. Artinya kalau kau sudah tidak menguasai suatu masalah, maka jangan sok-sok mau mendebat orang. Kau tetap melawan di dalam perdebatan itu karena kenapa? Egomu bermain. Kau menganggap dirimu sudah pintar, padahal kau masih bodoh. Padahal kau harus masih banyak belajar. Padahal kau harus banyak mengkaji, harus banyak hadir majelis. Agar apa? Agar kau paham dan mengerti bahwasanya ilmu itu bukan untuk didebat, ilmu itu untuk diamalkan. Itu ilmu. Maka kalau kau terlalu memaksa, kau diajak membahas suatu permasalahan yang dimana permasalahan tersebut kau tahu, kau paham, tapi hanya sedikit. Ada orang bilang sholat Allahu Akbar tangannya harus begini, itu berbagai macam gaya bisa. Artinya dia boleh tangannya lurus saja, boleh tangannya begini, boleh tangannya begini, boleh tangannya di tengah. Tapi kita yang baru belajar, baru tahu tentang rukun-rukun sholat, masih belum belajar tentang sunnahnya, tentang sunnah af'al, tentang sunnah hay'ah, tentang sunnah ab'ad. Itu masih belum kita belajar. Kita masih belajar tentang rukun-rukun sholat. Artinya kita masih belum menguasai. Kita debat dia, kau tuh salah. Tidak ada Nabi mengajarkan sholat begitu. Itu tidak boleh, tidak sah. Ini kan kacau. Kau belum menguasai tentang hukum itu, kau belum menguasai tentang ilmu sholat, sudah berani untuk mendebat. Ini kan bahaya. Itu menjadi suatu malapetaka ataupun bencana bagi diri orang tersebut. Artinya udah deh, gak usah mau, kita biarlah terlihat bodoh di mata manusia. Karena zaman sekarang orang tidak ada mau terlihat bodoh di mata manusia. Semua mau terlihat pintar. Semua mau terlihat pintar. Untuk apa kau mencari kemuliaan di mata manusia? Orang sekarang kalau sudah membicarakan tentang Tuhan, oh semua pintar. Orang kalau membicarakan tentang Allah, oh pintar semua. Semua pintar. Tapi untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan, bodoh semua. Walaupun kau bicara sedikit, tapi pengamalanmu yang paling penting. Pengamalanmu dalam ibadah, pengamalanmu di dalam memperbaiki hati, pengamalanmu dalam memperbaiki keluarga, pengamalanmu dalam memperbaiki saudara. Oke, kau di mata teman-temanmu kau baik, tapi di mata orang tuamu kau sudah baik apa belum? Di mata istrimu kau sudah baik apa belum? Karena Nabi telah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian bukanlah orang yang paling baik di teman-temannya, di sahabat-sahabatnya. Bukan itu orang yang paling baik di antara kalian. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling baik di mata keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik di mata keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kenapa kok harus di mata keluarga kita harus terlihat baik? Karena keluarga yang paling tahu dan mengerti kita, keadaan kita, akhlak kita yang sesungguhnya, mereka yang paling tahu. Tapi kalau di mata teman kita, kita bisa merekayasa itu semua, terlihat berakhlak, tapi di rumah iblis, bejatnya, gelil adabnya, kurang ajarnya, kata-kata kotornya. Ingat, jangan membahas sesuatu yang belum kau kuasai akan suatu masalah tersebut, karena itu akan menimbulkan suatu bencana bagimu, malapetaka bagimu.
Sesungguhnya orang yang memaksa dirinya untuk berdebat dengan suatu masalah yang belum dikuasainya, itu bisa menimbulkan dosa yang lebih besar daripada manfaatnya. Artinya dosanya jauh lebih besar. Karena kenapa? Dia akan berkata-kata tidak sesuai dengan ilmu, dia akan berkata-kata tidak sesuai dengan hukum, dia berkata-kata tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan nafsunya aja dia ngomong. Kenapa? Karena dia belum menguasai, menyesuaikan dengan logikanya. Oh tidak, tidak boleh. Hukum itu tidak boleh berdasarkan dengan apa yang kita pikirkan, tapi hukum itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada nasnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Karena perdebatan itu akan merupakan sumber daripada segala akhlak yang tercela. Seperti apa? Riya, seperti apa? Dengki, seperti apa? Kibir, sombong, seperti apa? Dendam, seperti apa? Permusuhan, membanggakan diri, dan lain sebagainya. Betul kan? Kalau sudah orang berdebat, itu menimbulkan apa? Dia merasa diri paling baik, merasa diri paling hebat. Yang kedua, dengki. Dia akan dengki ini sama orang. Kalau sudah dia kalah debat, dia dengki, dia jengkel ini. Yang ketiga, sombong. Oh, dia merasa hebat. Kemudian dia dendam. Kemudian timbul suatu permusuhan antara dua belah pihak. Kemudian dia membanggakan dirinya, merasa diri paling pintar padahal bodoh. Kemudian namun apabila terjadi suatu masalah antara kamu dan orang lain, dan kamu berkeinginan untuk menampakkan suatu kebenaran, kau meyakini dirimu benar, tapi meyakini tidak hanya sekedar yakin di hati, karena hati kita ini bisa digoda oleh setan. Kau meyakini dirimu benar sesuai dengan hukum-hukumnya, yang kau tahu hukumnya ini benar begini. Kau baca kitab, ulama mengatakan demikian, Nabi mengatakan demikian, tapi mereka menyalahkan, mereka berbeda. Nah, untuk mencari suatu kebenaran, kata beliau, dan tidak menyia-nyiakannya, maka boleh untuk membahasnya. Akan tetapi keinginan seperti itu untuk mendapatkan suatu kebenaran, keyakinan seperti itu memiliki dua tanda. Apa tandanya? Ihdahuma alla tufarriqa baina an yankashifal haqqu ala lisanika aw ala lisani ghairik. Kamu tidak membedakan antara apakah terungkapnya kebenaran itu dari lisanmu atau dari lisan orang lain. Kalau seandainya kebenaran itu terucap daripada lisan orang lain, kau tidak ada masalah, kau fair-fair aja, ya kan? Toh apa yang dia sampaikan sama dengan pendapatku. Tapi kalau kau bermasalah, kau menginginkan kebenaran itu datang dari lisanmu, ini sudah tidak baik. Ini sudah menganggap diri paling benar. Dia tidak mau kebenaran itu harus datang dari dirinya, dari orang lain salah. Oh, ini bahaya. Yang kedua adalah kamu lebih menyukai pembahasan itu dibahas di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, daripada tempat yang ramai. Walaupun kau meyakini dirimu ini benar, pasti saya benar ini, kau meyakini dirimu orang lain itu pasti salah, karena ada hukumnya, sudah tercatat di magol para ulama tentang hukum dan hakam. Dasar-dasarnya, ayat-ayatnya mengatakan, nasnya mengatakan demikian, hadisnya mengatakan demikian, dan ulama memberikan kesimpulan hukumnya demikian. Maka kau mengakui akan hukum tersebut, sehingga kau lebih suka hukum tersebut ataupun permasalahan tersebut dibahas di tempat orang sepi. Untuk apa mau rame-rame? Untuk apa? Biar kau dilihat hebat sama orang banyak. Ketahuilah bahwa menanyakan suatu masalah yang sulit sama halnya dengan memeriksakan penyakit hati kepada tabib, kepada dokter, dan jawabannya sama halnya dengan berusaha menyembuhkan penyakit tersebut. Ketahuilah bahwa orang yang bodoh itu adalah orang yang menderita penyakit hati. Artinya bodoh di sini ya yang kita pahami jahil. Jahil di sini adalah orang yang tidak paham agama, dan dia membiarkan dirinya seperti itu. Padahal di sekitarnya banyak pengajian, padahal di sekitarnya banyak majelis-majelis ilmu. Maka disebutlah dia orang yang jahil, yang tidak mau belajar. Maka orang-orang yang jahil itu adalah orang yang menderita penyakit hati. Tapi orang yang belajarnya setengah-setengah, kayak belajar cuma sampai gerbang doang istilahnya, maka dia tidak bisa menjadi penyembuh bagi orang yang memiliki penyakit hati atau orang yang jahil. Jadi para ulama itu hanya bisa menyembuhkan penyakit hati orang yang mau diobati. Kalau orang tidak mau diobati, siapapun tidak bisa menyembuhkannya, kecuali hidayah dari Allah. Cuma kan ada perantara ulama. Melalui perantara ulama, dengan apa? Dengan kalam-kalam mereka,